tahu Marsina? Kalau belum tahu atau malah belum pernah dengar sama sekali, kamu wajib mendengar podcast ini. Ia adalah seorang buruh wanita sekaligus aktivis yang menjadi korban kekejaman aparat di masa Orde Baru. Nama Marsina adalah sinonim dari perempuan pemberani. Awal tahun 1993, Marsina menjadi lokomotif gerakan buruh di sebuah pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur. Akar permasalahannya berasal dari perusahaan tempat Marsina bekerja, karena tak kunjung menaikkan upah buruh. Padahal, kenaikan upah buruh adalah amanat dari peraturan terbaru pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagai bentuk protes, Marsina melakukan aksi mogok kerja. Marsina juga mewakili teman-temannya dalam perundingan bersama pihak perusahaan. Hasilnya, para buruh menang. Tuntutan dikabulkan. Tapi, di balik sukacita keberhasilan itu, Marsina hilang. Beberapa hari kemudian, Marsina ditemukan tidak bernyawa, dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ia ditemukan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Berbagai pertanyaan pun muncul. Siapa dalang pembunuhan Marsina? Apa motifnya? Apakah ada hubungannya dengan militer setempat? Atau benarkah Marsina dihabisi oleh aparat yang dibekingi rezim Orde Baru? Tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Buat kamu yang mendengarkan cerita ini lewat YouTube Tirto ID, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kisah misterius apa yang menurutmu menarik dan perlu kami angkat di Persami edisi selanjutnya. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Marsina lahir di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada tanggal 10 April 1969. Ia berasal dari keluarga yang bisa dibilang nggak kaya, tapi juga nggak terlalu miskin. Marsina kecil terbiasa membantu neneknya menjual gabah dan jagung di pasar. Ia juga bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Prestasi, nilai raportnya biasa saja. Tapi, memang sejak kecil Marsina dikenal sebagai siswa yang kritis dan punya minat baca yang tinggi. Dua sikap yang membentuknya menjadi seorang yang pemberani dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sayangnya Marsina tidak bisa menggapai cita-citanya untuk kuliah di Fakultas Hukum, karena memang keluarganya tidak mampu untuk membiayai dia kuliah. Selepas sekolah, Marsina akhirnya mencari pekerjaan ke Surabaya. Ia sempat bekerja di pabrik plastik di kawasan industri Rungkut. Pada tahun 1990, ia pindah ke PT Catur Putra Surya atau PT CPS, perusahaan pembuat arloji di daerah Porong, Sidoarjo. Pada waktu itu Marsina dan teman-temannya digaji Rp1.700 per hari. Lalu kemudian pada awal tahun 1993 muncul angin segar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat edaran gubernur yang meminta agar pengusaha menaikkan gaji buruh sebesar 20%. Jika mengikuti aturan itu, gaji Marsina dan kawan-kawannya akan naik menjadi Rp2.250 per hari. Tapi anehnya, PT CPS menolak mengikuti aturan tersebut. Dan tidak hanya PT CPS yang menolak. Penolakan-penolakan juga merebak di perusahaan-perusahaan lain di Jawa Timur. Tentu saja Marsina tidak terima. Ia dan perwakilan buruh lain mencoba bernegosiasi dengan pihak pabrik, pihak pengusaha. Namun usaha itu mengalami kebuntuan. Karena merasa tuntutan para buruh tidak dikabulkan, Marsina dan teman-temannya melakukan mogok kerja pada 3 Mei 1993. Pesertanya 150 orang dari total 200 buruh PT CPS. Hal itu tentu saja memaksa PT CPS untuk berhenti beroperasi. Tapi pihak manajemen perusahaan juga nggak mau kalah. Pada aksi mogok kerja yang pertama, mereka menangkap koordinator aksi, lalu digelandang, dibawa ke kantor Koramil Porong. Koramil, kalian nggak salah dengar. Mereka dibawa ke markas militer. Ingat, ini adalah era Orde Baru, di mana Soeharto melakukan intervensi yang kuat untuk memonitor dan mengatur segala pergerakan buruh.
Ia pernah mengeluarkan aturan yang menyatakan jika ada perselisihan antara buruh dan pengusaha. Bahkan Soeharto pernah mengeluarkan aturan yang menyatakan jika ada perselisihan antara buruh dan pengusaha, maka yang menjadi mediator adalah pihak militer. Aturan yang jelas merugikan Marsinah dan kawan-kawan. Tapi Marsinah tidak menyerah begitu saja. Mogok kerja kembali digelar pada keesokan harinya. Dan berkat aksi tersebut, manajemen PT CPS mau untuk mengadakan perundingan dengan perwakilan buruh. Marsinah kembali ikut terlibat. Selain perwakilan perusahaan dan buruh, hadir juga petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, perwakilan polisi, dan tentu saja perwakilan dari Koramil. Perwakilan dari Koramil tentu saja membuat perundingan menjadi terasa canggung. Meski demikian, manajemen PT CPS bersedia untuk mengabulkan daftar tuntutan para buruh. Sudah? Belum selesai. Apa yang terjadi selanjutnya justru menjadi permulaan dari tragedi yang menimpa Marsinah dan rekan-rekan buruh yang lain. Keesokan hari setelah perundingan, 13 buruh yang terlibat dalam perencanaan mogok kerja dipanggil pihak Kodim. Oleh pihak Kodim, mereka disuruh untuk mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya, menghasut buruh lain dan sudah tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Wow, takut, panik. Hal itu betul dirasakan oleh para buruh, karena mereka mendapatkan tekanan yang sedemikian rupa. Para buruh akhirnya menyerah. Dengan kata lain, mereka tidak di-PHK oleh perusahaan, tapi dipecat oleh aparat Kodim Sidoarjo. Sebenarnya Marsinah tidak termasuk dalam 13 buruh yang dipecat waktu itu. Tapi ia jelas sangat marah. Ia sangat marah mendengar kabar tentang kawan-kawannya yang diancam, diintimidasi, dan dibikin kehilangan sumber mata pencahariannya. Padahal yang mereka lakukan hanyalah menuntut haknya. Marsinah pun berencana untuk menuntut Kodim Sidoarjo dengan meminta bantuan saudaranya di Surabaya. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 1993, atau sehari setelah pemanggilan para buruh, Marsinah tidak pernah terlihat lagi. Ia tiba-tiba hilang, seperti ditelan bumi. 2 hari setelahnya, 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk, Jawa Timur. Mungkin kamu bertanya-tanya, seberapa mengenaskannya sih kondisi mayat Marsinah saat ditemukan hingga jadi isu nasional pada saat itu? Berdasarkan hasil visum dari pihak kepolisian, terdapat luka robek tidak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri vagina sampai ke dalam rongga perut. Tulang panggul bagian depan hancur. Selaput darah Marsinah robek. Kandung kemih serta usus bagian bawahnya memar. Terdapat pendarahan hebat di organ dalam perut Marsinah. Betapa hancurnya hati keluarga dan teman-teman Marsinah. Pemakaman Marsinah diiringi isak tangis. Berbagai ucapan bela sungkawa datang dari orang-orang yang kagum dengan perjuangan Marsinah. Marsinah memang meninggal, tapi ia meninggal dengan status sebagai martir. Apa yang terjadi setelahnya mungkin tidak diduga oleh dalang pembunuhan Marsinah. Kematian Marsinah justru membuat kasusnya semakin terblow up hingga ke skala nasional. Presiden Soeharto bahkan ikut buka suara. Katanya, kasus Marsinah tidak ditutup-tutupi oleh pemerintah, dan pemerintah sedang menangani kasus ini secara sungguh-sungguh. Apakah kalimat itu didasarkan pada kesungguhan atau lip service saja? Kecurigaan ini valid, apalagi jika kita menyandingkannya pada 2 hal penting. Pertama, sebulan sebelum pembunuhan Marsinah, Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi manusia di Thailand. Pada kesempatan itu, Soeharto menyatakan RUU Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Kenapa? Menurutnya, warga Asia tidak bisa bebas mengkritik pemimpinnya. Soeharto juga menekankan bahwa warga negara wajib menunjukkan rasa hormat pada pemimpin mereka, sebagaimana anggota keluarga pada kepala keluarga.
Kemudian yang kedua, yang membuat kasus Marsinah semakin dihubungkan dengan rezim Orde Baru adalah drama penyiksaan orang-orang yang disuruh mengaku sebagai dalang pembunuhan. Para korban adalah 2 satpam dan 7 pimpinan PT CPS. Pelakunya adalah anggota militer yang membawa pistol dan membawa korban ke markas detasemen Intel Kodam 5 Brawijaya di Wonocolo, Surabaya. Di sana para korban disekap selama 19 hari. Dan selama itu pula mereka mendapatkan penyiksaan yang tidak manusiawi. Ditelanjangi, disetrum berulang kali, ditindih dengan kaki meja, disundut rokok. Wow. Salah satu korban bahkan tidak bisa mengunyah makanan selama 5 hari karena giginya dirontokkan oleh aparat. Dan satu lagi, seorang korban perempuan diancam secara verbal. Ia diancam akan ditelanjangi dan disetrum. Penyiksaan itu membuat korban mengalami keguguran kandungan yang baru berusia 3 bulan. Tujuan dari itu semua adalah agar korban mengaku bahwa mereka merencanakan pembunuhan terhadap Marsinah. Padahal kenyataannya, aparat Kodam 5 Brawijaya lah yang membuat skenario palsu terkait strategi perencanaan dan eksekusi pembunuhan Marsinah. Pada saat sidang kasus Marsinah, para korban penyiksaan sempat dinyatakan bersalah dan didakwa hukuman penjara. Tapi untungnya mereka semua dibebaskan setelah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi ada satu hal yang paling disayangkan. Kasus Marsinah sendiri mandek. Persidangannya dipenuhi dengan kejanggalan terkait bukti, pernyataan saksi, hingga hasil visum. Misalnya kejanggalan yang dipaparkan oleh Abdul Munim Idris, seorang dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Indonesia X-Files, Idris menegaskan kematian Marsinah bukan disebabkan oleh pendarahan, melainkan hasil dari tembakan senjata api. Ia menunjukkan bukti sebuah lubang kecil dengan kerusakan masif di tubuh Marsinah, yang tidak lain adalah luka tembak. Idris melanjutkan statementnya, pelaku adalah orang yang punya akses ke senjata api, dan orang sipil susah memiliki senjata api. Paham kan kemana arahnya? Kasus Marsinah ini bagaikan noda gelap dalam perjuangan buruh di Indonesia. Sayangnya, hingga hari ini dalangnya belum juga terungkap. Tapi publik tidak larut dalam kesedihan. Kematian Marsinah bukan kejadian yang biasa. Kematian Marsinah menjadikannya seorang martir dalam perjuangan kaum pekerja. Marsinah memang telah tiada secara ragawi, tapi dalam benak banyak pihak, semangat Marsinah masih menyala. Dan sosok menerusnya selalu ada dan terus berlipat ganda. Dan akhirnya saya Riva dan rekan saya Yantina pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi selanjutnya.